أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم itu ala mendapatkan keutamaan naungan pada mahsyar juga. Disampaikan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man a'dzara ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barang siapa yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, para dewan pembina, dewan penasihat, niscaya Allah akan menaunginya serta seluruh dalam pengurus naungan JKM. arasy-Nya. Juga yang saya hormati seluruh asatid dan seluruh jamaah salat subuh, bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Satu di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah dan taufik, sehingga di kesempatan subuh yang penuh barokah ini kita bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sujud kita pada hari ini dan sujud kita seterusnya diterima Allah Ta'ala sebagai amal soleh pemberat mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah tambahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga beliau, para ummatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh umatnya termasuk kita di antaranya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan serial kajian kita yang bertemakan persinggahan akhirat atau manazilul akhirah. Pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan dan insyaallah menyelesaikan pembahasan mengenai persinggahan yang kelima, yaitu tentang pemberian syafaat atau dengan subtema syafaat dan macam-macamnya. Baik. Di pertemuan terakhir kemarin jemaah sekalian, kita telah membahas tentang syafaat ini sampai pada pembagian syafaat itu ada dua macam, yaitu syafaat umum dan syafaat khusus. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang syafaat ini, saya ingin mereview dan meringkas sedikit apa yang kita bahas di pertemuan terakhir kemarin. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibiarkan menunggu tanpa ada kejelasan dan keputusan, akhirnya manusia ini atau orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar ini mencari pertolongan dari orang-orang yang dianggap punya kedekatan dengan Allah SWT. Harapannya mereka ini bisa meringankan beban dan penderitaan mereka di padang mahsyar. Yang pertama kali dicari dan dimintai tolong adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama gitu. Tetapi Nabi Adam ketika dimintai syafaat, dimintai pertolongan, beliau ini angkat tangan, beliau tidak berkenan gitu. Karena Nabi Adam tahu hari itu, saat itu Allah sedang murka besar, sedang marah besar. Selain itu Nabi Adam juga merasa masih teringat, masih merasa bersalah dan teringat dengan kekhilafannya saat dulu dimasukkan ke surga tetapi melanggar larangan Allah SWT. Meskipun Nabi Adam saat itu sudah bertobat dan tobatnya diterima Allah Ta'ala, tetapi beliau masih keingetan. Nah, karena kekhilafan itu beliau tidak berani untuk nolong manusia ketika masih di padang mahsyar. Akhirnya Nabi Adam merekomendasikan supaya manusia minta syafaatnya, minta pertolongannya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika dimintai tolong juga sama, tidak berani. Akhirnya singkat cerita Nabi Nuh merekomendasikan kepada Nabi Ibrahim. Orang-orang minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini salah satu dari dua nabi yang bergelar Khalilullah atau hamba kesayangan Allah. Ternyata Nabi Ibrahim yang gelarnya setinggi itu, hamba kesayangan Allah, pun beliau angkat tangan, gak berani. Akhirnya beliau merekomendasikan supaya manusia minta syafaat, minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam yang bergelar Kalimullah. Satu-satunya hamba atau manusia yang pernah diajak bicara langsung Allah saat masih di muka bumi.
Itu Nabi Musa. Nabi Musa pun angkat tangan, nggak berani juga. Nabi Musa memberikan rekomendasi supaya manusia minta syafaat kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun angkat tangan, nggak berani. Akhirnya terakhir Nabi Isa merekomendasikan supaya manusia minta syafaatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad menyanggupi. Di satu-satunya orang yang yang sudah berani atau berani untuk mensyafaati manusia ketika di padang mahsyar saat Allah begitu marah kepada orang-orang kafir, itu cuma Nabi Muhammad. Nah itu. Nah ini peristiwa yang kelima. Nah, apa itu syafaat jemaah sekalian? Kemarin kita sudah bahas syafaat itu adalah pertolongan pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkan untuk meraih keselamatan di akhirat. Itu pengertian dari syafaat. Jadi syafaat itu adalah pertolongan pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkan dalam rangka untuk meraih keselamatan di akhirat atau dalam rangka meraih pertolongan di akhirat. Nah, pihak ketiga itu siapa? Nah, pihak ketiga ini oleh para ulama gitu nanti dibahas dan dibagi menjadi dua macam. Nah, yang membutuhkan syafaat siapa? Kita semua. Kita semua ini orang-orang yang membutuhkan syafaat. Dan syafaat itu diberikan dalam rangka untuk meraih keselamatan di akhirat. Biar kita tidak dimasukkan ke neraka dan bisa langsung masuk ke surga, atau kalaupun naudzubillah masuk neraka bersifat sementara atau sebentar. Nah, syafaat itu jemaah sekalian syaratnya 3 untuk bisa terrealisasi supaya kita itu bisa mendapatkan syafaat. Syaratnya 3. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan syafaat, atau dengan kata lain supaya syafaat ini bisa cair, bisa terrealisasi, syaratnya 3. Yang pertama adalah Allah meridhai orang yang akan memberi syafaat. Jadi pemberi syafaat itu adalah orang yang diridhai Allah Ta'ala. Kalau Allah nggak ridho nggak bisa. Dan syarat utama Allah ridho kepada pemberi syafaat adalah orang itu harus beriman. Karena tidak mungkin Allah meridhai orang yang tidak beriman. Yang kedua, syarat untuk bisa terrealisasi syafaat adalah Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Jadi pemberi syafaat juga orang atau pihak yang Allah ridhoi, yang akan diberi syafaat juga orang yang Allah ridhoi. Nah, syarat utama orang untuk diridhai Allah, baik itu pemberi atau penerima syafaat, adalah beriman. Itu syarat utamanya. Sehingga syafaat ini tidak berlaku untuk orang yang tidak beriman. Orang kafir meskipun punya kedekatan dengan seseorang yang beriman, tidak bisa. Nggak bisa. Nah, yang ketiga, supaya syafaat ini dapat terlaksana, itu syaratnya adalah Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Nah, Nabi SAW sekalipun sebagai orang yang paling Allah ridhoi, gitu, ketika akan beri syafaat itu juga minta izin dulu ke Allah. Nggak bisa kemudian beliau mensyafaati sendiri tanpa izin dan restu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 dari syarat-syarat terrealisasinya sebuah syafaat atau pertolongan pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian syafaat ini oleh para ulama dibagi 2. Ada syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat khusus itu adalah syafaat yang hanya diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Ini syafaat khusus, yaitu syafaat yang hanya diberikan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi hakikat yang memiliki otoritas menyelamatkan orang di akhirat itu Allah SWT. Tetapi Allah itu memberikan syafaat ini itu terkadang diberikan lewat perantara. Nah, perantara ini ada perantara yang sifatnya khusus, ada yang umum. Nah, perantara yang sifatnya khusus ini itu hanya Nabi SAW yang kemudian disebut sebagai syafaat khusus. Jadi syafaat khusus adalah syafaat yang hanya diberikan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan syafaat umum adalah syafaat yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad,
para nabi-nabi sebelum beliau, para malaikat, para syuhada, orang-orang mukmin, anak yang soleh dan lain sebagainya. Ini syafaat umum. Nah, syafaat khusus ini di antara contohnya yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu adalah syafaat uzma. Syafaat uzma itu tadi, itu syafaat ketika orang-orang di padang mahsyar minta pertolongan kepada para nabi dan hanya Nabi Muhammad yang menyanggupi. Uzma itu artinya yang terbesar. Karena syafaat yang pertama kali itu, yaitu ketika orang masih di padang mahsyar ini, nanti dirasakan oleh semua orang beriman. Jadi semua orang yang beriman yang saat itu masih merasakan penderitaan di padang mahsyar, begitu Nabi menyanggupi untuk memberikan syafaat, mereka bisa segera terbebas dari derita padang mahsyar karena dengan syafaat Nabi SAW itu mereka bisa segera dihisab. Jadi syafaat uzma itu ringkasnya, Nabi SAW ketika diminta oleh manusia untuk memberi syafaat, beliau ini kemudian bersujud di bawah arsy Allah SWT. Jadi karena Nabi tahu Allah sedang murka, Nabi tidak menyampaikan apa-apa di awal. Beliau sujud di bawah arsy Allah SWT, sujudnya lama sekali. Beliau membaca puji-pujian kepada Allah SWT dengan puji-pujian yang belum pernah beliau baca ketika di dunia. Setelah sekian lama sujud, Allah kemudian memanggil Rasulullah. Sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadis beliau, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Muhammad, angkat kepalamu, angkat, bangun. Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad, maka Nabi pun bangun dari sujudnya. Lalu kata Allah, "Sal tu'ta." Mintalah maka muka akan diberi. "Isfa'tu syafa'." Mintalah syafaat maka kamu akan disyafaati. Maka Rasul kemudian baru menyampaikan permohonannya. Jadi Rasul tidak menyampaikan apa-apa di awal. Allah lagi marah kok. Jadi Rasul sujud aja. Pas udah disuruh bangun, lalu sudah dipersilahkan meminta sesuatu, baru Nabi menyampaikan permohonannya. Yang pertama kali disebut adalah ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku, ya Allah. Jadi Rasul menyebut umatnya duluan. Maka Allah kemudian memberikan beberapa syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada hamba-hamba Allah dari umatnya Rasulullah yang dimasukkan ke surga tanpa melalui proses hisab. Itu. Nah, setelah umatnya Rasulullah dapatkan syafaat, di antara sebagian mereka itu bisa masuk surga tanpa hisab, umat-umat Nabi yang lain pun akhirnya mendapatkan manfaat juga. Mereka segera diproses Allah SWT menjalani proses hisab, sehingga penderitaan di padang mahsyar itu bisa segera berakhir. Nah, itu yang disebut dengan syafaat uzma dan merupakan syafaat yang pertama kali terjadi di akhirat. Itu. Nah, syafaat khusus yang lain selain syafaat uzma adalah syafaat Nabi kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini om Nabi atau paman Nabi yang merawat Nabi dari umur 8 tahun. Saat Abu Thalib wafat, Nabi SAW berusia lebih kurang 50 tahun. Sehingga Abu Thalib ini merawat Nabi dan membersamai Nabi selama lebih kurang 42 tahun. Tetapi sayang seribu sayang, Abu Thalib ini sampai hembusan nafas yang terakhir, beliau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga Abu Thalib ini statusnya meninggal dalam keadaan tidak beriman atau kafir. Tetapi Abu Thalib ini mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW atas izin Allah dalam bentuk diringankannya azab nerakanya. Jadi Abu Thalib ini merupakan orang kafir yang azabnya paling ringan. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW di dalam beberapa sabdanya, di antaranya Rasul menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan ahwanu ahlin nari adaban Abu Thalib wa huwa munta'ilun bina'alaini yaghli minhuma dimaghuhu. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Ini kata Nabi, penghuni neraka yang paling ringan azabnya itu Abu Thalib.
Nah, kenapa dia bisa mendapatkan adab paling ringan? Karena mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak berlaku bagi orang kafir yang lain. Ada misalkan Nabi Nuh punya anak kafir, tapi nggak bisa Nabi Nuh mensyafaati anaknya yang kafir. Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman, tapi Nabi Ibrahim juga tidak bisa mensyafaati ayahnya yang tidak beriman. Satu-satunya orang kafir yang bisa merasakan syafaat itu cuman Abu Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu juga hanya dalam bentuk peringanan azab, tidak sampai dikeluarkan dari neraka. Baik jemaah sekalian, itu sedikit ringkasan dari pembahasan kita di pertemuan terakhir kemarin. Nah, selanjutnya kita akan memasuki lanjutan pembahasannya masih tentang syafaat, yaitu syafaat bagian kedua, syafaat umum. Jadi syafaat khusus, sekali lagi ada syafaat yang jalurnya hanya lewat Nabi. Contohnya adalah syafaat uzma, yaitu syafaat Nabi Muhammad kepada semua orang beriman ketika masih di padang mahsyar. Yang mereka awalnya nunggu tanpa kejelasan, begitu Nabi mensyafaati mereka satu persatu diproses, sehingga yang tadinya tersiksa di padang mahsyar bisa segera terbebas. Bahkan ada yang sampai langsung dimasukkan ke surga. Kemudian contoh syafaat khusus yang lain adalah syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Nah, sekarang kita masuki pembahasan syafaat umum. Baik. Syafaat umum jemaah sekalian adalah syafaat yang diberikan Allah melalui Rasulullah dan juga melalui pihak-pihak yang lain. Di antaranya melalui sesama orang mukmin. Ya, orang mukmin satu sama lain itu bisa saling mensyafaati. Melalui anak kita yang soleh juga bisa. Orang yang mati syahid, Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan, puasa yang kita jalankan, itu juga bisa menjadi perantara-perantara syafaat umum ini. Nah, kita bahas satu persatu dengan dalilnya. Contoh syafaat umum yang pertama adalah syafaat Nabi kepada orang yang bertauhid. Jadi Nabi SAW selain punya hak syafaat khusus, Nabi juga bisa memberikan syafaat secara umum. Gitu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasul dalam sabda beliau, As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi siapapun orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas gitu, memang semata-mata karena ingin meraih ridha Allah SWT, motivasi memang beriman kepada Allah gitu, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Sehingga semua orang beriman itu pasti nanti kebagian syafaat dari Nabi SAW. Asal imannya benar, bukan imannya orang munafik. Asal imannya benar akan dapat syafaat dari Nabi SAW. Ini berlaku umum untuk siapapun. Untuk siapapun. Asal dia beriman. Dan imannya iman yang benar, bukan iman orang munafik. Yang lahiriahnya beriman, tapi batinnya dia sesungguhnya kafir. Nah, kalau kayak gitu nggak dapat. Gitu. Nah, bahkan jemaah sekalian, pelaku dosa besar pun itu tetap berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Di syafaat Nabi ini itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang soleh, bukan hanya berlaku untuk mereka yang rajin banget ibadah, enggak. Tetap mereka iya, tetapi kabar gembira juga dari Nabi SAW, pelaku dosa besar sekalipun, gitu, asal dia tidak sampai level musyrik, gitu, dia tetap berpeluang mendapatkan syafaat Nabi SAW. Sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadis dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Jadi, syafaatku berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi, syafaat Nabi itu juga akan berlaku, akan menjangkau, akan dirasakan oleh umatnya
yang menjadi pelaku-pelaku dosa besar. Gitu. Tetap akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Cuman gilirannya kapan? Nah itu persoalan juga. Gitu. Gilirannya kapan? Gitu. Jadi karena syafaat ini jamaah sekalian, syafaat itu kan bentuknya macam-macam. Syafaat itu bisa bentuknya adalah orang dimasukkan ke surga tanpa proses hisab. Ini level paling tinggi. Orang dapat syafaat sehingga tidak perlu menjalani proses hisab. Gitu. Ada juga orang yang dapat syafaat karena tetap dihisab tapi hisabnya ringan. Ada orang yang mendapatkan syafaat itu dalam bentuk pemotongan masa hukuman di neraka. Misalkan misalnya harusnya dia disiksa di neraka selama 100 tahun. Lalu dapat syafaat dari Nabi SAW atau dari pihak yang lain sehingga hanya menjalani siksaan itu 50 tahun misalnya. Itu dalam bentuk diringankan. Nah, pelaku dosa besar, misalkan mereka pezina, korupsi, mabuk misalnya. Itu kan kalau Allah tidak mengampuni dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi dosa mabuk, dosa berzina itu tidak sampai mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Satu-satunya dosa yang mengekalkan pelakunya ke dalam neraka itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi satu-satunya dosa yang menghambat secara permanen, yang menghalangi secara permanen orang untuk bisa masuk surga. Nah, sehingga pelaku dosa besar ini seandainya mereka disiksa di neraka, selama mereka beriman tetap nanti ada harapan keluar dari neraka lalu masuk ke surga, di antaranya melalui wasilah atau perantara dari syafaat Nabi SAW ini. Ini syafaat Nabi untuk para pelaku dosa besar. Dalam kesempatan yang lain Nabi SAW bersabda, An Nabi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayyirtu baina syafaati wa baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah. Fakhtartu syafa'ah li annaha a'ammu wa akfa. Atarawnaha lil muttaqin la walakinnaha lil mudhnibin al-khatta'in al-mutalawwithin. Dari Abu Musa al-Asy'ari dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya disuruh memilih oleh Allah SWT antara setengah umatku dimasukkan ke surga atau aku diberi hak syafaat. Maka aku memilih syafaat karena ia lebih luas dan lebih menjangkau banyak orang. Apakah menurut kalian ia hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja? Tidak, kata Rasul. Tapi ia juga diberikan kepada para pendosa dan orang-orang yang banyak kesalahan. Jadi Rasul cerita bahwa beliau pernah diberikan hak memilih oleh Allah Ta'ala. Pilihannya dua, yaitu satu, umatmu 50% aku masukkan ke surga, atau engkau aku beri hak syafaat. Jadi Nabi pernah dikasih kesempatan Allah Ta'ala memilih dua hal, yaitu pilihan pertama, umatmu saya masukkan ke surga 50%, ataukah kamu saya beri hak syafaat. Tanya Allah kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi memilih syafaat saja. Padahal 50% kan banyak, tapi Nabi memilih diberikan hak syafaat. Alasan beliau SAW adalah karena syafaat ini lebih luas jangkauannya. Kalau 50% udah dipatok kan, 50% udah gitu. Ini kalau syafaat bisa lebih dari itu. Dan betul sekali dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah bahwa penghuni surga ketika mereka nanti disuruh berbaris itu ada 120 shaf. Jadi ketika penghuni surga disuruh berbaris, itu totalnya ada 120 shaf. Tentu shafnya panjangnya kita nggak bisa bayangin, nak. Nah, dari 120 shaf itu, 80 diantaranya adalah umat Rasulullah. 80 shaf dari 120 shaf itu umat Rasul SAW. Yang sisanya yang 40 shaf itu umatnya seluruh Nabi. Berarti jumlah umat Rasulullah yang masuk surga itu berarti kan lebih kurang 2/3 dari total penduduk surga. Lebih dari 50%. Betul sekali kata Nabi, syafaat itu lebih luas jangkauannya.
Maka ketika Nabi diberikan pilihan mau syafaat atau 50% umatmu saya masukkan surga, Rasul milih diberikan syafaat karena jangkauannya akan lebih luas lagi. Gitu. Baik ya. Nah kemudian jemaah sekalian, di antara syafaat umum juga adalah syafaat Nabi SAW yang diberikan kepada umatnya yang banyak membaca sholawat. Gitu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, Rasul bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum 'alayya salatan." Rawahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban kama nuqila anhu Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Bulughil Maram. Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi semakin banyak kita membaca salawat untuk Nabi, maka peluang kita untuk mendapatkan syafaat Rasul juga besar. Makanya setiap kali disebut nama Rasulullah SAW, itu kita disunnahkan untuk membaca salawat. Jangan sampai berkali-kali nama Nabi disebut lalu kita diam saja. Kata Nabi, itu orang yang pelit, orang yang keterlaluan, disebut namaku kok diam saja. Jadi makanya Rasul juga memotivasi dalam hadis ini bahwa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Nah cara paling mudah untuk kita berselawat adalah ketika mendengar nama Nabi disebut kita baca Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca buku agama ada hadis Nabi kan pasti di situ ada Rasulullah bersabda. Nah kita baca Rasulullah SAW bersabda. Atau secara khusus kita baca salawat juga boleh. Misalkan secara khusus setiap hari kita baca salawat 100 kali juga boleh. Intinya bahwasanya di antara fadilah yang dijanjikan Nabi bagi orang-orang yang banyak baca salawat adalah dia orang yang paling berhak mendapat syafaat. Nah sedikit tambahan, membaca salawat kepada Nabi itu apa sih maknanya? Membaca salawat kepada Nabi itu bukan mendoakan supaya Nabi diampuni dosanya, bukan. Tapi maknanya adalah kita mendoakan Nabi SAW agar semakin ditinggikan derajatnya. Bukan dalam rangka untuk mendoakan ampunan, tapi dalam rangka mendoakan Nabi supaya semakin ditinggikan derajatnya dan semakin mendapatkan tambahan rahmat Allah. Bukan mendoakan ampunan. Sekali lagi bukan dalam mendoakan ampunan. Baik, yang berikutnya jamaah sekalian, di antara contoh syafaat umum adalah syafaat dari 40 orang mukmin yang tauhidnya bersih yang mensolatkan jenazah sesama mukmin. Jadi ini syafaat umum yang berikutnya. Jadi kata tadi syafaat umum itu syafaat yang diberikan Allah bisa melalui Nabi dan juga selain beliau. Nah selain beliau itu diantaranya adalah orang mukmin. Jika ada seseorang meninggal dunia lalu disolatkan oleh minimum 40 jamaah yang mereka ini semuanya tauhidnya bersih, tidak melakukan perbuatan syirik, maka kehadiran atau keberadaan 40 orang yang bertauhid bersih yang mensalatkan jenazah almarhum atau almarhumah itu menjadi syafaat bagi yang meninggal dunia, bagi yang disolati. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Gitu. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun kecuali akan berlaku syafaat mereka terhadapnya. Ini syafaat orang mukmin yang mensolatkan jenazah saudaranya. Jika jumlahnya minimum 40 orang dan semuanya orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku syafaat itu. Nah, kemudian sedikit tambahan dalam hadis yang lain gitu, ada anjuran agar ketika melakukan salat jenazah itu, shaf itu dibikin 3 shaf. Jadi shaf orang yang sholat jenazah itu hendaknya dibikin 3 shaf gitu. Karena ada fadilah khusus juga
bahwasanya kalau seseorang itu disolatkan oleh jamaah sholat jenazah jumlahnya minimum 3 shaf gitu, itu juga akan berlaku syafaat atau Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang mensolatkan jenazah tersebut. 3 shaf atau dibikin ganjil. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis hasan riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujab wa fil lafdin illa ghufiralah. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolati oleh 3 shaf kaum muslimin melainkan doanya pasti dikabulkan. Dalam riwayat lain pasti dia akan diampuni. Ini manfaat kita disolati oleh kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Di antaranya adalah minimal 40 orang itu akan menjadikan kita dapat syafaat. 3 shaf itu doa-doa orang yang berdoa dalam salat jenazah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun jumlah yang sholat jenazah itu gak banyak gitu, tetap dianjurkan supaya dibikin 3 shaf gitu. Sebagaimana praktek yang dilakukan Nabi SAW, Rasul pernah mensolatkan jenazah seorang sahabat hanya dengan 7 orang jamaah, tetapi tetap dibagi menjadi 3 shaf. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan li ghairihi, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa ma'ahu sab'atu nafarin faja'ala thalathatan saffan wa ithnaini saffan wa ithnaini saffan. Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah bersama 7 orang. Maka beliau menempatkan 3 orang di shaf pertama, 2 orang di shaf kedua, dan 2 orang lagi di shaf ketiga. Jadi Rasul sholat jenazah, mensolati jenazah seorang sahabat. Yang hadir ketika itu 7 orang. Nah ini mungkin dalam safar gitu. Bukan ketika Rasul di Madinah. Kalau Rasul di Madinah ya tentunya kita berhusnudzon yang menyolatkan banyak. Tapi ini mungkin di perjalanan ya. Yang ada ketika itu cuma 7 orang, itu tetap dibagi 3 shaf. 3, 2, 2. Meskipun sedikit. Nah, ini juga perlu kita ikuti dan alhamdulillah sejauh pengetahuan saya biasanya di masyarakat juga sudah dipraktikkan ini. Gitu. Ketika sholat jenazah itu dibikin minimum 3 shaf. Gitu. Baik ya. Nah, berikutnya jemaah sekalian, di antara syafaat umum adalah syafaat dari sesama orang mukmin. Kalau tadi kan orang yang mensolatkan jenazah. Nah, sekarang syafaat umum yang lain adalah syafaat dari sesama orang mukmin dengan catatan orang mukmin ini sudah masuk surga. Jadi selama orang itu belum jelas nasibnya, belum dimasukkan ke surga, itu orang nggak ada yang memikirkan orang lain. Jadi semenjak orang itu dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring berjalan menuju padang mahsyar, ada yang naik kendaraan, ada yang jalan kaki, ada yang diseret. Lalu di padang mahsyar nunggu lama sekali waktunya. Setelah itu nanti baru dihisab, setelah itu baru kemudian diberikan catatan amal dan seterusnya. Sampai nanti terakhir nanti adalah melewati sirat sebelum masuk surga. Asal mereka belum masuk surga atau belum tahu nasibnya, selama itu mereka tidak ada yang mikirin orang lain. Termasuk sebagaimana disampaikan Nabi ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya telanjang, tapi nggak ada yang kemudian mikirin kanan kiri, fokus dengan keselamatan dirinya. Tapi begitu orang itu sudah masuk surga, orang mukmin sudah masuk surga, mulailah dia keingetan dengan teman-temannya. Baru keingetan karena udah plong, baru ingat keluarganya, ingat jamaahnya, ingat teman-temannya sesama mukmin yang ketika itu bersahabat atau berkawan di dunia. Nah, saat itulah orang-orang mukmin yang sudah masuk surga ini nyari teman-temannya, mencari teman-temannya. Entah itu dari database ini penduduk surga, mungkin ada database-nya lalu dicari mana ini jamaah al-ikhlas kok belum kelihatan misalkan. Dicari
Ketika mereka tidak menemukan teman-temannya, maka mereka menyampaikan ke Allah Ta'ala bahwa temannya fulan-fulan ini belum ada. Lalu Allah berikan hak untuk mensyafaati teman-temannya yang masih di neraka agar bisa dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis berikut ini, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, fawalladhi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nar yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun fayuqalu lahum akhriju man araftum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setelah orang-orang mukmin terbebas dari neraka, maksud terbebas dari neraka itu selamat melewati sirat. Jadi setelah orang mukmin itu melewati siratnya selamat lalu masuk surga, atau memang dia mungkin saja sempat masuk neraka tapi sudah keluar dari neraka lalu masuk surga. Intinya setelah orang mukmin itu sudah selamat dari neraka, baik memang tidak masuk neraka sama sekali atau masuk neraka sebentar lalu masuk surga. Pokoknya intinya setelah mereka itu bebas dari neraka dan masuk ke surga. Demi Allah, kata Nabi, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh pada hari kiamat kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan saudara-saudara kalian yang masih berada di dalam neraka. Jadi kata Nabi SAW, sungguh kalian itu, jadi Rasul bicara kepada sahabat, para umatnya, sungguh kalian itu betul gigih memperjuangkan saudara-saudara kalian yang masih di dalam neraka. Jadi yang sudah masuk surga itu begitu ngotot gitu, begitu gigihnya ingin nolongin teman-temannya, saudara-saudara yang masih di dalam neraka. Kata Nabi selanjutnya, mereka memohon, orang mukmin yang sudah di surga itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, mereka itu yang masih tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat dan juga haji. Jadi para orang mukmin ini yang sudah di surga minta kepada Allah Ta'ala, menyebutkan nama teman-temannya, ya Allah, fulan, ini dulu teman-teman saya, kami biasa sholat berjamaah bersama, buka puasa bersama, pernah haji bersama, sama-sama memakmurkan masjid, sama-sama berdakwah di lingkungan, tapi mereka masih di neraka ya Allah. Dengan penuh semangat, dengan gigih mereka berusaha untuk mencari teman-temannya dan mengadukan ke Allah SWT. Nah, apa respon Allah? Kata Allah SWT, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Akhriju minan nari man araftum. Ya dah, keluarin siapa aja. Oh, ya keluarin. Dilihat datanya, banyak banget. Keluarin semuanya. Ini syafaat sama orang mukmin. Yang penting sudah masuk surga. Kalau belum masuk surga lah bora-bora mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja udah pusing gitu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu karenanya berkawan dengan orang mukmin itu akan bersambung dan berlanjut sampai akhirat. Sebaliknya nih, kalau kita berkawan dengan orang yang tidak beriman, itu justru bisa menjadi sumber penyesalan dan nanti saling menyalahkan. Al-akhillau yauma idzin ba'dul ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman dekat pada hari itu, pada hari kiamat, satu sama lain akan saling menjadi musuh kecuali teman dekat sesama orang bertakwa. Itu kata Allah SWT dalam Al-Qur'an. Jadi teman-teman dekat al-akhilla, teman-teman dekat pada hari kiamat nanti satu sama lain akan saling menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau yang tidak bertakwa saling menyalahkan, gara-gara gua ngikutin lu gua jadi masuk neraka. Loh, ngapain nyalain gua? Gua kan cuman pasang iklan, lu aja yang keganjengan. Saling menyalahkan. Yang diikuti enggak mau disalahkan oleh pengikutnya. Para public figure yang akhirnya menyesatkan banyak fansnya tidak mau disalahkan. Lah, salah lu sendiri. Siapa yang nyuruh ngikutin gitu.
Nah, tapi kalau orang beriman tidak, justru mereka saling mensyafaati dengan penuh kegigihan. Karena jamaah sekalian, ada sebuah pesan dari seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, istakthiru minal asdiqail mu'minina fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang beriman. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang beriman. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka itu memiliki syafaat pada hari kiamat. Ya, kita punya teman dari jamaah masjid, teman di kantor, di tempat tinggal kita, asal mereka beriman, itu nanti akan nyari kita kalau kita ternyata naudzubillah masih di dalam neraka gitu. Saking pentingnya syafaat ini jamaah sekalian, seorang ulama besar Al-Imam Ibnul Jauzi itu pernah berpesan kepada teman-temannya dan murid-muridnya. Kata beliau ini, pesan seorang ulama besar, illam tajiduni fil jannah, illam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yudzakiruna bika. Jadi Imam Ibnul Jauzi pernah berpesan kepada murid-muridnya. Kata beliau, jika kalian tidak menemukan aku di surga, ini gurunya yang ngomong ke muridnya. Karena orang masuk surga itu gak ada jaminan. Gurunya lebih dulu dibandingkan muridnya, kiainya lebih dulu dibandingkan jamaahnya. Belum tentu. Bisa saja jamaahnya duluan. Juga belum tentu ketua DKM, ketua DKM lebih dulu daripada jamaahnya, belum tentu. Bisa saja jamaahnya duluan, ketua DKM-nya belakangan. Bisa saja muridnya duluan, gurunya malah belakangan. Kan kita nggak tahu iman dan amal masing-masing kita ini di mata Allah seperti apa kan gitu. Nah, sehingga Imam Ibnul Jauzi itu sampai berpesan ke murid-muridnya, illam tajiduni fil jannati bainakum fas'alullah. Jika kalian tidak menemukan aku di surga, maka tanyakan kepada Allah tentang aku. Bilang ke Allah ya, sampaikan ke Allah nanti, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, hambamu fulan, maksudnya Ibnu Jauzi, hambamu fulan ini dulu guru kami. Dulu dia adalah orang yang selalu mengingatkan kami untuk mengingatmu. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengatakan, nanti kalau kalian udah masuk surga ternyata aku nggak ada, tolong tanyakan ke Allah ya, bilang bahwasanya aku ini yang dulu ngajarin kamu, kok masih kececer gitu. Kata Imam Ibnu Jauzi. Ini menegaskan tentang pentingnya syafaat dari orang mukmin. Jadi ini betul-betul real, artinya memang beneran, bahkan ulama besar pun berharap bisa dapat syafaat dari orang lain sama mukmin meskipun itu adalah muridnya. Nah, termasuk juga syafaat umum adalah syafaat anak kepada orang tuanya. Disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum thamarata fuadi fayaqulu na'am fayaqul madza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja' fayaqulu Allah ubnu li abdi baitan fil jannati wasammuhu baital hamdi. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, iya ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, iya ya Allah. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya engkau cabut nyawanya? Malaikat menjawab, dia mujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi kalau orang tua kehilangan anaknya dan dia bersabar ridho dengan takdir Allah SWT ini, maka di antara fadilahnya adalah Allah akan membangunkan satu rumah bagi orang tua itu di surga. Ini menunjukkan bahwasanya dia pasti masuk surga. Dengan catatan orang tua itu harus ridho, harus sabar dengan ujian tersebut. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man mata lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hins kana lahu hijaban minan nari aw dakhala jannah. Barang siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka atau dia akan masuk surga. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Dia orang tua yang kehilangan 3 orang anaknya yang belum balik, maka kalau dia bersabar dan ridho,
ke musibah tadi, musibah kehilangan 3 anak yang balik tadi, itu menjadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka. Bagaimana kalau cuma 2? Dalam hadis yang lain dikatakan 2 juga sama. Tapi kata kuncinya orang itu harus bersabar dan ridho dengan musibah itu. Enggak boleh kemudian marah-marah, harus ridho dan sabar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, walladzi nafsi biyadi inna siqta la yajru ummahu bisararihi ila jannati idah tasabathu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar. Jadi seorang ibu yang keguguran gitu, lalu dia bersabar, ridho dengan ketetapan Allah SWT itu, maka si jabang bayi yang keguguran tadi akan menarik ibunya ke surga dengan ari-arinya. Tapi sekali lagi syaratnya harus bersabar. Ini jamaah sekalian beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang syafaat anak kepada orang tuanya. Satu lagi, Rasul bersabda bahwa pada hari kiamat anak-anak kecil akan berdiri, lalu dikatakan kepada mereka, masuk ke surga. Di pada hari kiamat anak-anak kecil yang dulu meninggal dunia masih kecil itu berdiri di dekat surga atau di depan surga. Lalu disampaikan kepada mereka, masuk surga. Mereka menjawab, kami akan masuk jika bapak dan ibu kami juga masuk surga. Maka diserukan kepada anak kecil itu, ya sudah, masuklah kalian dan bapak atau orang-orang tua kalian ke dalam surga. Gitu. Jadi anak-anak yang meninggal kecil itu bisa mensyafaati orang tuanya. Sekali lagi syaratnya harus sabar, harus ridho. Dalam hadis yang lain disampaikan bahwa ada orang tua dimasukkan ke surga oleh Allah SWT dengan derajat yang tinggi sekali. Dia kaget, kok bisa saya dapat surga setinggi ini, semewah ini. Lalu dia nanya ke Allah, ya Allah, dari mana saya bisa dapat fasilitas setinggi ini? Padahal amal saya biasa aja ya Allah. Lalu kata Allah menjawab pertanyaan hamba ini, hada bistighfari waladika lak. Ini adalah karena istighfar atau permohonan ampun anak-anakmu kepadamu. Karena anaknya selalu mendoakan ampunan untuk orang tuanya, menjadikan orang tuanya itu dimasukkan Ustaz ke dalam surga dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Gitu. Hal ini sebagaimana disampaikan Nabi SAW dalam hadis berikut ini. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat derajat seorang hamba yang salih di surga. Si hamba bertanya, ya Rabb, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat sehebat ini? Lalu Allah berfirman, karena permohonan ampunan dari anakmu untukmu. Ini di antara manfaatnya, manfaat kita setiap habis sholat mendoakan orang tua kita, itu di antara manfaatnya nanti akan meninggikan derajat orang tua kita di surga. Selain harapannya juga seandainya orang tua kita mendapatkan adab kubur, Allah hentikan adab itu. Baik. Nah, terakhir sebagai contoh syafaat umum adalah syafaat dari puasa dan Al-Quran. Ini juga masuk kategori syafaat umum. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-sha'im, yaqulu siyam, ay Rabb, mana'tu at-ta'ama wa syahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu Qur'an, mana'tuhu an-nawm bil laili fashaffi'ni fihi. Qala fayashfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, ini puasa kan ibadah, tapi Allah jadikan puasa itu bisa bicara. Allah jadikan puasa itu bisa bicara. Kita jangan bingung lah, gimana caranya? Ya Allah kok, Allah paling bisaan. Gitu. Sebagaimana nanti kita juga akan bahas kematian, kematian itu nanti bisa dilihat wujudnya. Oleh Allah Taala kematian nanti diwujudkan dalam bentuk seekor domba, lalu disembelih, dimatikan. Maka sejak saat itu tidak ada lagi kematian di akhirat. Nah, ini puasa dibikin Allah bisa bicara. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku,
aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya pada siang hari. Karenanya izinkan aku untuk beri syafaat kepadanya. Kata puasa, ya Allah, gara-gara dia puasa ini dia tidak makan dan menahan syahwatnya di siang hari. Izinkan aku mensyafaatinya. Kata puasa kepada yang berpuasa. Sedangkan Al-Quran berkata, aku telah menahannya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat puasa dan Quran. Satu hadis lagi, Rasul bersabda, mungkin hadisnya sangat terkenal sekali, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jemaah sekalian, saya rasa mungkin itu dulu pembahasan kita tentang syafaat gitu. Bagian atau persinggahan yang kelima gitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW atau bisa mendapat syafaat dari jalur-jalur yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian. Jika masih ada waktu, saya persilakan, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan jika